Hai Bre, gue Radek. Welcome back to Kotak Peti. Oke Bre, kisah yang akan gue bawain kali ini adalah kisah yang berkaitan dengan aplikasi hijau nih Bre. Tapi stop dulu, ini bukan aplikasi hijau ojek atau taksi online ya. Tapi, melainkan aplikasi hijau main santai rasa pacar Bre. Dan dalam kisah ini, melibatkan seorang pria yang tega melakukan tindakan kejam kepada seorang wanita, yaitu seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai wanita pengenseritan online Bre. Dan kejadian ini dipicu dikarenakan gak puasnya pria tersebut terhadap layanan pengenseritan yang diberikan oleh wanita tersebut Bre. Dan juga harga yang diminta oleh wanita itu tuh ya, dianggap gak wajar dibandingkan dengan tarif yang udah mereka sepakati sebelumnya Bre. Oke Bre, nggak usah ada banyak basa-basi lagi, dan bagaimana kisah dan kasusnya, yuk kita bahas di Kotak Peti. Jadi Bre, ada seorang wanita yang bernama Feni Sagita nih. Dia merupakan wanita muda yang telah berusia 23 tahun. Feni adalah anak kedua dari pasangan Kupong dan juga Martina, yang bekerja sebagai pemulung. Feni ini tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana, Bre. Tepatnya terletak di Jalan Permasyarakatan Tulung Batuan, Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Kehidupan mereka penuh dengan keterbatasan tuh. Tapi Bre, Feni yang dikenal sebagai sosok yang mandiri dan mudah bergaul, tidak masalah dengan hal itu. Dia punya tekad yang sangat kuat. Feni akhirnya berhasil masuk ke Universitas Muhammadiyah, Kota Bumi atau UMKO, dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar tuh Bre, atau disingkat PGSD. Feni yakin Bre, kalau suatu saat nanti hidupnya dan juga keluarganya akan bisa berubah melalui pendidikannya itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kesulitan ekonomi semakin memburuk, sehingga pihak kampus memberikan keringanan berupa beasiswa. Nah, beasiswa yang Feni terima adalah beasiswa tingkat 2. Yang pertama itu adalah beasiswa prestasi, dan yang kedua adalah beasiswa bagi yang kurang mampu. Sehingga Feni mendapatkan yang tingkat kedua Bre. Yang mana Feni mendapatkan keringanan berupa cukup membayar 50% biaya per semesternya Bre. Tapi Bre, terlepas dari semua bantuan tersebut, beban Feni nggak selesai sampai di situ. Dikarenakan masih banyak kebutuhan hidup dan juga kebutuhan kuliah lainnya yang dirasa oleh Feni masih terlalu menghimpit Bre. Dan pada akhirnya, tepat pada semester ketiga, Feni pun keluar dari kuliahnya Bre. Saat itu Feni entah terpengaruh oleh orang lain atau kemauan dirinya sendiri, akhirnya dia pun memulai pekerjaan yang bisa dibilang melanggar norma asusila Bre. Ya, dia mulai menjadi wanita penghibur yang diajak tidur. Dan beberapa waktu sudah berlalu, Bre. Feni sedikit-sedikit mulai bisa mengumpulkan uang. Feni sangat berharap bisa membantu perekonomian, bahkan ingin bisa melanjutkan pendidikannya lagi tuh ya, Bre. Tapi, Bre, pada saat itu, orang tuanya nggak tahu tuh kalau anak mereka telah bekerja menjadi wanita penghibur. Yang mereka tahu ya, Feni masih berkuliah, Bre. Feni bukan menjadi wanita penghibur yang dia harus datang ke tempat hiburan malam. Melainkan, Bre, dia mendaftarkan diri di salah satu aplikasi kencan. Ya, warna hijau, main santai, rasa pacar. Feni pun bertemu dengan berbagai macam laki-laki, Bre. Berbagai macam latar belakang pekerjaan, juga berbagai macam latar belakang finansial. Setiap kali dia menerima pelanggan, selalu ada perasaan campur aduk, Bre, antara rasa malu, takut, dan rasa terpaksa. Beberapa pelanggan Feni yang pernah memakai jasanya, bahkan menjadi pelanggan tetapnya. Gak tahu karena mereka tertarik karena pelayanan Feni, ataupun dikarenakan mereka nyaman. Hingga, Bre, ada suatu ketika, ada seorang laki-laki yang menjadi pelanggan setia banget 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 sama Feni ini, Bre. Laki-laki ini bernama Juki tuh. Dia berusia 25 tahun dan udah menikah dengan seorang wanita yang identitasnya tidak disebutkan, Bre.
Untuk menghidupi istrinya tersebut, Juki ini bekerja sebagai jasa ekspedisi, yaitu kantor pos. Karena Juki ini sering sekali tidak puas dengan apa yang udah dia miliki, Bre. Dan akhirnya dia pun mulai mencari-cari hiburan pengenceritan dengan mencari-cari wanita penghibur di aplikasi hijau itu, Bre. Dan akhirnya dari sanalah Juki bertemu dengan Fanny tuh. Awalnya dia hanya berniat ingin mencari hiburan pengenceritan sekali saja tuh, Bre. Tapi, setelah bertemu dengan Fanny, dia merasa nyaman dengan Fanny. Sehingga hubungan dengan Fanny ini tidak berhenti di pertemuan itu aja tuh. Juga merasa sangat nyaman dan tertarik untuk kembali lagi, Bre. Dan pertemuan kentrik kedua dan ketiga pun terjadi, Bre. Dan setiap kali mereka bertemu untuk kentrit, Juki ini semakin terpikat dengan Fanny. Dan itu pun didorong karena tarif yang ditawarkan Fanny ini cukup masuk akal dan terbatas, Bre. Sebenarnya ada salah satu teman Juki yang mengetahui kebiasaan Juki ini, Bre. Namanya adalah Sutri. Hal ini dikarenakan setiap kali Juki memesan Fanny, ia kerap sekali mengundang dan menggunakan kamar kos milik Sutri. Sutri juga tidak pernah merasa keberatan dengan hal itu, Bre. Lalu singkat cerita, pada suatu malam, Fanny pun berpamitan dengan ayahnya untuk keperluan penting. Ya, itu hanya sebagai alibi saja untuk bisa bertemu dengan Juki pelanggannya ini, Bre. Tapi setelah mereka bertemu, Fanny ini memberikan pelayanan kensrit yang lain tuh kepada Juki. Entah layanan cuma tangan aja atau layanan pakai mulut aja. Ya, pokoknya intinya nggak dimasukin deh. Pada awalnya Juki menolak. Dia ingin melakukan hubungan seperti biasanya. Ya, hubungan pengenceritan badan. Tapi, di saat itu Fanny tetap menolak. Dan Fanny memaksa ingin memberikan layanan yang lain. Akhirnya, karena Fanny memaksa, Juki pun mau tak mau menyetujuinya, Bre. Karena pada saat itu, di dalam bayangan Juki, tarifnya juga bakalan ikut berkurang karena layanan kensritnya nggak seperti biasanya, Bre. Dan singkat cerita, mereka pun melakukan kensrit tersebut tuh, Bre. Dan setelah Juki merasa puas, Fanny pun langsung bersiap-siap. Dia ingin segera pulang. Di saat itu, dia merasa sudah kelamaan di sana. Dia takut kalau orang tuanya akan khawatir. Setelah berberes-beres, Fanny berkata kurang lebih seperti ini. Udah ya mas, aku minta bayaran yang kayak biasanya, 500.000. Dan mendengar tarif yang diminta oleh Fanny, Juki langsung mengerutkan dahinya dan sambil berkata, Hah? Kenapa? Maksudmu gimana? di saat itu, dia heran, Bre, mendengar jumlah tarif yang sama aja, padahal layanan beda. Lalu, Fanny bertanya, Apanya mas? Emang ada yang aneh? Kan kayak biasanya. di saat itu Juki pun menjawab dengan nada marah. Loh, harusnya bayarannya juga setengah dong. Kamu ngelayanin penceritnya juga kan setengah-setengah. Hingga beberapa menit, akhirnya mereka pun cekcok tuh. Dan Fanny pun mengancam jika akan teriak kalau Juki tidak segera membayar dengan tarif seperti biasanya. Mendengar ancaman tersebut, Juki merasa marah dan kesal. Pada saat itu Juki kemudian mengambil tasnya. Lalu di saat dia buka tas tersebut, ternyata di dalam tas itu ada sebuah badik yang sudah dia bawa untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba Juki menggenggam badik tersebut lalu mendekati Fanny tuh, Bre. Dan tanpa mendengarkan kata-kata dari Fanny yang sudah panik, langsung saja dia menggorokkan badik tersebut ke leher Fanny berkali-kali, Bre. Ngeri coy. Fanny di saat itu meronta-ronta dan berteriak sebisanya. Tapi Bre, teriakan ini sangat percuma dikarenakan jika dia teriak, akan semakin banyak cairan merah yang akan muncrat keluar dari lehernya. Ketika itu pun Fanny merasakan tubuhnya mulai lemas. Cairan merah yang membanjiri lantai tak bisa terhindarkan lagi, Bre. Dan pada akhirnya Fanny pun sekarat dan menghembuskan nafas terakhirnya, Bre. Setelah itu, Juki pun gak tinggal diam tuh, Bre. Tanpa ada rasa panik, dia pun menyeret tubuh Fanny ke dalam kamar mandi yang telah berlumuran cairan merah yang sangat banyak, Bre.
Kemudian, Juki pun melarikan diri dengan turut serta membawa uang dan barang-barang milik Feni. Juki melarikan diri ke desa Nelagasari, kecamatan Abung Barat tuh. Dan di sisi lain, orang tua Feni yang mulai merasakan khawatir tuh, Bre. Karena malam itu Feni sempat berpamitan untuk pergi hanya sebentar. Tapi kenapa hingga tengah malam dia belum juga pulang ke rumah? Mereka panik dan lanjut menghubungi para kerabat yang lainnya. Tapi Bre, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan dari Feni. Hingga keesokan harinya, tepat tanggal 18 Agustus tahun 2024, Sutri pemilik kos yang berpikir jika Juki sudah selesai dengan urusan penganceritanya, kemudian memutuskan untuk pulang ke kosannya tuh Bre. Dan sesampainya dia di depan kosnya tuh Bre, dia melihat ada yang aneh. Dia berpikir, kenapa kamar kosnya tersebut sangat sepi? Tidak ada Juki temannya. Lantas, dia pun membuka pintu kamar kosnya tersebut, Bre. Sontak, langsung saja dia mencium bau anyir, seperti bau cairan merah. Setelah dia membuka pintu kamar mandi, Bre, betapa terkejutnya Sutri. Seluruh badannya lemas, dan seketika itu pun dia berteriak sembari melihat sesosok jasad seorang wanita yang penuh dengan lumuran cairan merah, dengan leher yang hampir putus. Lalu Bre, akhirnya membuat orang-orang sekitar penasaran dan langsung berkerumun. Dikarenakan mereka mendengar teriakan dari Sutri tadi. Ketika orang-orang sekitar melihat apa yang terjadi, mereka langsung menjauh dari lokasi. Mereka juga ikut berteriak dan sebagian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi langsung datang ke lokasi. Polisi langsung mengevakuasi tubuh dari jasad tersebut dan membawa ke rumah sakit terdekat untuk keperluan otopsi tuh, Bre. Sementara itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan di TKP dan menanyakan hal tersebut kepada beberapa saksi. Hingga Sutri, sang pemilik kos, menjelaskan jika terakhir kali kosannya tersebut dipinjam oleh temannya yang bernama Juki. Juki meminjam kosannya untuk memesan seorang wanita penghibur, Bre. Dan polisi yang mendengar laporan tersebut langsung menyusuri CCTV, mencari fakta dari kasus ini, dan benar saja tuh, beberapa jam kemudian berbekal bukti CCTV, pihak kepolisian berhasil mengantongi identitas pelaku, yaitu Juki, yang sebelumnya disampaikan oleh si pemilik kos yang bernama Sutri. Polisi pun akhirnya memburu tersangka, yang mana akhirnya Juki pun berhasil ditangkap di persembunyiannya tuh Bre, di daerah Nelagasari, kecamatan Abung Barat. Juki sebelum tertangkap sempat tuh Bre melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Tapi polisi pun memberikan peringatan yang tidak dihiraukan oleh Juki. Sehingga Juki pun mendapatkan hadiah timah panas di bagian kaki kanannya tuh Bre. Yang tadinya keluar perlendiran putih, sekarang keluar warna merah tuh. Di sisi lain, Bre, setelah hasil identifikasi jasad tersebut, keluarlah identitas dari korban yang bernama Feni. Pihak kepolisian langsung mengabari keluarga, dan pada saat itu keluarga sangat kaget dengan laporan tersebut. Anak mereka yang belum kunjung pulang ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan tragis. Dan pastinya ya, di mana-mana pihak keluarga tidak akan terima dengan kejadian yang seperti itu menimpa salah satu dari keluarga mereka. Dan mereka menuntut agar pelaku segera dihukum mati. Lalu pihak keluarga segera menuju ke rumah sakit untuk memastikan bahwa benar itu adalah jasad dari Feni, anak mereka. Dan sesampainya mereka di rumah sakit, ternyata benar, itu adalah anak mereka. Isak tangis seketika pun memecah keheningan kamar jenazah tersebut, Bre. Ditambah lagi, Bre, kesedihan mereka itu ya, baru saja mengetahui kalau Feni ini meninggal dikarenakan dieksekusi oleh pelanggannya. Yang mana selama ini orang tuanya tidak mengetahui jika Feni berusaha bertahan hidup dengan cara bekerja sebagai wanita penghibur tuh, Bre. Di sisi lain, Bre, proses hukum terus berlanjut dan jenazah Feni juga dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Sementara itu,
Juki pun harus menerima konsekuensi dari tindakannya itu. Dengan kasus ini, ia dijerat dengan pasal penghilangan nyawa dan menghadapi ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Lalu sementara itu, kehidupan Fanny yang penuh dengan harapan dan impian untuk masa depan yang lebih baik akhirnya berakhir dengan tragis. Begitu juga dengan keluarga Fanny. Fanny adalah salah satu harapan bagi keluarga mereka, Bre. Dan hal ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenal Fanny. Oke, Bre. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan duka terhadap keluarga korban, kisah ini harus kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita, Bre. Pelajaran apa yang kita dapat dalam kisah ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. See you in the next video.